Tribunal, saat ini kembali lagi dengan saya Linda Sumati, Rektor Tetap Sumsel melaporkan dari kantor Gubernur. Gubernur Sumsel akan memberikan statement tentang 2 triliun terkait kejadian yang begitu viral di masyarakat, yakni mengenai rencana pemberian bantuan dari keluarga almarhum Video kepada saudara kita Bapak Profesor Eko Indrayadi yang kebetulan Kapolda Sumatera Selatan. Namun sebelum saya memberikan beberapa poin terhadap kejadian ini, kita sama-sama mendengar narasi dari Dirintel Polda Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami muliakan Bapak Polda Sumatera Selatan, pejabat di Pemprov Sumatera Selatan, tokoh agama, di semua tokoh agama, lintas suku. Nanti kami melaporkan kepada Bapak Gubernur, Bapak Polda Sumatera Selatan. Kita 1 jam setengah yang lalu telah melakukan langkah upaya penegakan hukum terhadap yang tadi disampaikan Bapak Gubernur, adanya polemik terkait dengan komitmen sumbangan dalam rangka penanganan COVID-19 yang diberikan kepada Bapak Kapolda Sumatera Selatan dari Profesor Dr. Poin dari SNM, dan dilaksanakan pada saat itu komitmen pada tanggal 26 Juli 2011 hari Senin di Mapolda Sumatera Selatan. Jadi saat ini tersangka inisial H sudah kita amankan dari lokasi di Bank Mandiri, kita bawa ke Mapolda. Alat bukti sudah mencukupi. Pada saat hari Senin 26 Juli tersebut, kemudian kami laporkan, Pak Kapolda langsung membentuk tim, ada 2 tim untuk menyelidiki kebenaran daripada asal usul komitmen yang akan diberikan kepada Pak Kapolda Sumatera Selatan. Tim yang kedua adalah untuk mengelola supaya jangan sampai terjadi polemik pro kontra terkait dengan sumbangan tersebut yang memang semua pihak menyatakan bahwa itu jumlahnya sangat-sangat fantastis, yakni 2 triliun yang luar biasa. Jadi secara singkat nanti secara teknis akan disampaikan pada saat jumpa pers di Mapolda Sumatera Selatan kurang lebih jam 3.15 sore hari ini. Kami mohon dukungan dari Bapak Gubernur dan pejabat pemerintah provinsi, termasuk para tokoh agama, masyarakat dari unsur TNI, untuk memberikan kesempatan kepada kepolisian daerah Sumatera Selatan menuntaskan kasus ini supaya mengakhiri polemik sehingga tidak mengganggu konsentrasi kita dalam proses penanganan COVID yang sekarang ini sedang dilaksanakan secara sinergi dipimpin oleh Bapak Gubernur Sumatera Selatan. Kami kira demikian. Jadi teman-teman sudah mendengar semua ya, bahwa saya sebagai pemimpin daerah ini minta kepada institusi Polri untuk menindak tegas siapapun yang membuat kegaduhan, membuat polemik sehingga suasana saat kita menangani pandemi COVID-19 ini menjadi terusik gara-gara ulah oknum tersebut yang seakan akan memberikan bantuan dengan nilai yang sangat fantastis itu kepada Kapolda kita. Jadi ini kami yang diundang menjadi saksi pada saat itu. Jadi semua tokoh agama berharap pada Polri agar ini tidak berkelanjutan proses hukum dengan tindakan-tindakan yang sesuai dengan aturan berlaku, dan tentu kami harapkan ini setegas mungkin.
tidak elok memang di suasana yang begitu sangat mencekam karena COVID ini masih ada saja orang-orang yang berlaku seperti itu. Jadi kita tidak tahu maksudnya apa, keinginannya apa kepada institusi Polri sehingga dia melakukan hal-hal yang di luar batas kemampuan berpikir kita. Demikian saja. Terima kasih. Jadi sekali lagi saya sebagai pemimpin daerah, Gubernur Sumatera Selatan meminta tidak tegas saja apa yang telah diperbuat oleh oknum individu atau atas nama keluarganya yang kalau berlarut bisa mempermalukan institusi yang sangat kita banggakan, yakni Polisi Republik Indonesia. Pak, berarti Pak, saat Bapak mengetahui ini, kita saja kan merasa tertipu nih Pak, kalau memang ini adalah hoax. Bagaimana perasaan Bapak ketika Bapak tahu bahwa ini adalah berita yang tidak benar? Info yang tidak benar. Kita ini kan manusia yang hidup bergaul ya. Itu indikasi-indikasinya bisa kita baca dengan dari 26 kemarin gitu kan. Tapi sudah tepatlah langkah Polda Sumatera Selatan untuk mengamankan oknum tersebut agar institusi yang sangat kita banggakan Kepolisian Republik Indonesia ini terjaga nama baik. Bapak berarti Pak merasa sudah tertipu ya Pak ya? Enggak lah, saya kan saksikan saya dengan tokoh-tokoh ini kan hanya menjadi saksi. Statusnya tersangka jadi Pak ya? Nah, itu urusan polisi, bukan urusan. Pak, berarti se-Indonesia waktu sebelum penyerahan itu apakah kita diajak diskusi dulu? Ada Video kan ini kan pribadi, jadi kita diundang sebagai Forkompinda, diundang kita acung jempol dan hormati Pak Profesor Eko Indra Heri sebagai Kapolda yang mengundang dan membuka masalah ini secara transparan, ya, termasuk apa yang dilakukan beliau pada hari ini. Gitu. Jadi terkait kita ini agar tidak terjadi polemik dan sehingga menimbulkan isu fitnah dan lain-lain. Pak, tapi ini seluruh Indonesia kena prank Pak jadi ya Pak? Siapa? Yang kena prank itu yang berharap-harap kalau uang itu ada. Berarti kita nggak kena prank Pak ya? Berarti yang berharap uang itu ada. Kalau kita kan masih lihat stereofoam. Gitu kan? Bapak juga sebelumnya sudah pernah ada berencana jika memang uang itu ada akan dibangun rumah sakit. Tidak mau itu ngomongnya. Waktu itu di sini kan naik mobil kan. Itu kalau ditawari, kalau aku ditawari mesti kulacak dulu OJK ke PPATK. Nah itu ya. Pak, Bapak dilapori ini merupakan dugaan penipuan itu beberapa hari sebelumnya atau baru ketahuan? Kalau ngomong ke aku ini gaul, cuman kan kita tidak bisa dong kita mengambil tindakan hukum karena bukan tugas kita kan, tapi kita menyarankan saja. Kita udah bagi-bagi rekan-rekan media, mohon maaf, kita bagi-bagi nanti rilis. Karena sekarang tersangka lagi dalam pemeriksaan. Kita tersangka jadi tersangka Pak status. Satu tersangka. Satu orang ya Pak? Satu orang. Kalau problem itu Pak? Problem yang inisial H itu juga sudah kita amankan ke Mapolda. Nanti Jumlah akan kita lakukan sekitar jam 15.00 di Mapolda. Jadi sekarang penyidik sedang menelusuri motif, termasuk apa namanya? Karena akan kita kenakan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 15 Pasal 16 dengan sanksi yang cukup berat di atas 10 tahun. Karena kita membuat kegaduhan. Sekarang sedang masuk Polri sabar, tapi intinya pada hari ini, alhamdulillah hari ini kita tim yang dibentuk oleh Bapak Kapolda, seperti saya sampaikan di awal tadi, bekerja dari hari Senin. Kita setelah yakin bahwa unsur pidana sudah terpenuhi, kita langsung melakukan tindakan. Pak, penyelidikan sejak awal sejak awal, ya, jadi dibentuk tim oleh Bapak Kapolda itu sejak hari Senin. Tanggal 26 Pak ya? Tanggal 26 Juli. Pak, uang ini benaran tidak ada atau gimana? Kurang? Lebih bagus nanti tunggu yang teknis seperti itu, karena itu fakta.
yang harus penyidik yang bicara. Saya mewakili Polda Sumsel, ini ada buah Kapoltabes, mewakili dari unsur kepolisian ya. Pak, tersangka apa Pak jadinya? Penyidik. Namun aku sampaikan bahwa Bapak Kapolda sejak hari Senin sudah membentuk beberapa tim. Salah satunya yang dipimpin langsung oleh saya, sehingga membuat saya ya kerja siang malam. Karena kita gunakan data IT, kita gunakan ini, kita gunakan data all source intelligence analysis. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.